Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai resiko di balik pilihan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-13 sampai pasal 4 ayat ke-6. Saudara, sebelum kita memulai perenungan kita, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami datang di hadapan Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara dan kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya menghimbau kita semua boleh membuka terlebih dahulu akan nats yang telah ditentukan beserta dengan renungan dari Gema untuk boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari bagian ini. Saya akan membacakan beberapa bagian saja dari nats yang akan kita baca beberapa ayat saja. Maleakhi 3 ayat yang ke-13 demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan, bukan? Nah ketika kita menentukan pilihan, kita tentunya harus sadar akan resiko yang ada di balik setiap pilihan yang kita ambil. Nah hal itulah yang disampaikan oleh kitab Nabi Maleakhi di bagian terakhir ini, yang tadi barusan kita baca. Teks kita menunjukkan pilihan orang-orang fasik yang secara terbuka tidak menghormati Allah. Ya. Mereka menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah melalui 3 ungkapan. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan menjalankan kehidupan yang saleh itu sia-sia. Kedua, orang fasik hidupnya mujur dan bahagia. Yang ketiga, Allah tidak mampu menghukum orang yang mencobainya. Itu dari ayat yang ke-14 sampai 15. Nah, bertolak belakang dengan pilihan orang fasik di atas, orang benar memilih untuk menghormati Allah dengan menjalankan kehidupan yang saleh dan benar di hadapan Allah di ayat yang ke-16. Tentu saja masing-masing pilihan, baik pilihan yang salah maupun pilihan yang benar, membawa akibat yang berbeda, khususnya di akhir zaman. Pada hari penghakiman, orang akan dengan mudah membedakan apa yang menimpa orang fasik dan apa yang menimpa orang benar. Allah tentunya akan menghukum orang-orang fasik. Mereka akan seperti jerami yang terbakar habis, sebuah gambaran tentang hukuman kekal di dalam neraka. Sebaliknya, di pihak lain, Allah akan menjadikan orang benar sebagai milik kesayangannya. Ya, sebuah gambaran tentang menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Allah di sorga. Allah juga tentunya akan menerbitkan bagi mereka surya kebenaran untuk memulihkan kehidupan mereka dan menuntun mereka agar hidup dalam kebenaran dan mencapai kemenangan hingga pada akhir hari penghakiman di pasal yang keempat. Saya membacakan ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah saudara, pemaparan tadi ya mengingatkan kita untuk mengambil pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur bahwa Allah telah memilih kita menjadi bagian dari umat Allah. Melalui karya penebusan Yesus Kristus,
dan pekerjaan daripada Roh Kudus, kita diselamatkan untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu, kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang fasik yang akan dihukum, seperti jerami masuk ke dalam api. Tetapi kita adalah umat kesayangan Allah yang akan mewarisi kehidupan kekal bersama dengan Allah. Nah, sebagai umat pilihan, kita harus memilih apakah kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama sesuai dengan tujuan Allah menyelamatkan kita. Kita tidak boleh membiarkan kedagingan membawa kita kembali kepada kehidupan yang sia-sia. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada saudara, bagaimana saudara mengisi hari-hari saudara? Apakah saudara selalu memilih melakukan hal-hal yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama, atau sebaliknya? Biarlah ini menjadi perenungan kita, dan biarlah ini membuat kita boleh berubah untuk terus melakukan pekerjaan Allah, memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan izinkan kami hari ini boleh belajar. Ketika diperhadapkan dengan pilihan yang benar dan yang buruk, kami berdoa biarlah kami boleh bersandar pada Tuhan dan memilih akan pilihan yang benar. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur, kami serahkan sisa hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami, sehingga boleh seturut dengan kehendak dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.